Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita doakan juga beliau semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan banggakan adik-adik, siswa-siswi serta thalibat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku manusia. Lebih-lebih kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, mudah-mudahan apa yang kita cari, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaatnya di dunia dan bermanfaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, tulab thalibat, siswa-siswi yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga dalam situasi yang atau dengan kondisi yang cerah berawan. Yang sebelumnya hujan setiap hari, tapi alhamdulillah pagi hari ini suasana yang agak berawan, tidak hujan. Kita dapat menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Tidak ada lain tujuan kita menuntut ilmu, atau bahasa biasa-biasanya itu adalah sekolah. Sekolah itu untuk kita mencari ilmu. Selain mencari ilmu juga kita mencari keberkahan. Karena walaupun banyak ilmu kita, kalau kita tidak memiliki barokah, tidak mendapatkan barokah, tidak ada manfaatnya. Kalau kita memiliki ilmu yang banyak lalu barokah, insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika ilmu mu'endik mau barokah, jadi sia-sia kita menuntut ilmu. Lamun sekolah lagun dek mau barokah, percuma kita akan mencari ilmu atau kebarokahan itu, atau mencari ilmu yang tidak barokah itu, percuma kita akan sekolah dan sebagainya. Dan kita sekolah untuk memperbaiki diri. Kita sekolah itu untuk memperbaiki diri. Kalau orang yang belum baik, kalau orang yang belum baik dan dia akan mencari kebaikan, itu menuntut ilmu atau sekolah. Lalu bagaimana caranya kita agar kebarokahan itu akan tetap atau akan mengalir pada diri kita? Ada yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istahabba bi istazihi
ibtilahullahu ta'ala bisalasatin. Siapa saja yang meremehkan gurunya, niscaya Allah akan turunkan 3 musibah. Meremehkan dalam arti ya olok-olok guruna. Misal guruna keterangan nurut tulis juluna laku mulina ngolok-olok. Ada 3 musibah kata Rasulullah. Tatkala dia meremehkan ustadznya, meremehkan ibu gurunya, meremehkan bapak gurunya. Meremehkan dalam arti ini di belakang. Pak guru ni dia doang ajaran. Ustaz ni dia doang bilang jelu, pendak. Ini meremehkan. Atau misal anak-anak silakan masukkan baju. Oh, boleh dulu je memasukkan karena takut tempuk. Barang boleh muri maka tabak-tabak jadi cergakan. Atau silakan yang MTS atau MA pakai topiahnya. Dan kita madrasah sanawiyah, madrasah pakai topi. Oh, barang gini dek dulu je. Solah sungguh dek muri je tatak. Atau di belakang meremehkan. Kau meremehkan? Ya remehan guruna. Atau suruh nyata atau keterangan si guruna. Tidak memperdulikan gurunya. Ada 3 musibah tatkala dia meremehkan gurunya. Yang pertama adalah asya'a nasiya ma hafizah. Yang pertama adalah ia menjadi lupa dengan hafalannya, lupa dengan ilmunya, lupa apa yang dia telah dapatkan. Yang pertama, ganjaran atau orang yang sering meremehkan gurunya, yang pertama adalah dia akan lupa dengan hafalannya. Ia ampun dia sekolah, ada misal tengah hafal, ada tetap hafalan sampai dewasa, sampai tua atau sampai selesai oleh madrasah. Nah, sehingga ada tetap hafalan kita harus menghargai guru kita. BP tahunnya, pegawaiannya, atau BP misalkan apa lagi di kelas, di dalam kelas, di lapangan, dengan meremehkan, harap mendapatkan barokah. Tatkala orang itu akan meremehkan gurunya, nurut-nurut wah, jamak-jamak. Tersurut ke jom kanan, biru jom kanan. Tersurut ke jom kiri, biru jom kiri. Jamak-jamak wah entah. Karena itu kan itu sekolah ada saat berhasil. Dia narak di sekolah selaku dia pasti milik berhasil, milik menjadi dengan sukses. Dengan syaratnya kita akan menjadi orang yang berhasil. Syaratnya kita akan menjadi orang yang sukses itu adalah pertama bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, yang kedua mendapatkan kebarokahan. Membelangan mau barokah guru. Karena dengan toa selain orang tua kita adalah guru kita. Seperti saya bilang tadi, jamak-jamak sudah. Apa kena jamak-jamak atau turut-turut? Biasa-biasa wah. Cuma kamu dua selesai yang punya mencari jati diri kita. Namun itu aja dia tak dengan bergaya-gaya di sini. Di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah itu bukan tempat orang yang bergaya-gaya. Kita memiliki HP, masih banyak orang yang punya HP. Kita memiliki motor, gaya contohnya, boleh motor, ini tulis sekolah yang trending. Padahal yang punya motor orang tuanya, yang punya HP orang tuanya. Maka dari itu jamak-jamak sudah di lingkungan madrasah. Karena semuanya itu adalah milik orang tua.
Maka dari itu kita sekolah itu untuk memperbaiki diri, kita sekolah itu untuk mencari kesuksesan, untuk mencari keberhasilan. Salah satu cara kita untuk mencari keberhasilan itu, meraih kesuksesan itu adalah menghormati gurunya dan tidak boleh meremehkan gurunya. Anak-anak tak usah bawa rokok. Rokok jauh dari sekolahan. Anak-anak, jangan ni, ayo pokoknya embe langan saksi di guru doang. Gawi. Dingin silik, yang ini silia, meremehkan, lawan balik. Masya Allah. Lawan narak dengan lawan guru ni. Teacher contohnya, milih jago guru ni murid meremehkan. Siapa yang tidak bawa PR sekarang dicubit, ini sukun guru ni pelentong, guru ni murid meremehkan. Salah satu akibat orang yang sering meremehkan gurunya itu adalah dia akan hilang hafalannya. Lalah kedoang hafalan, lalah kedoang sekolah, lalu terlupa dengan ilmu tanu, lupa dengan hafalan. Yang selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kalla lisanuhu, lamun tegirang aparana, lamun tegirang remehan guru teh, sak kedua akibatnya adalah menjadi tumpul lidahnya. Tumpul lidahnya itu arah ilmu na, misal mau na lagu dia tahu sampean, dia tahu berkata-kata dengan apa yang telah dia dapatkan. Sudah saya bilang kemarin, bukan misal contohnya bahasa Inggris doang bermasalah kecegurun, bukan seperti itu kebarokahan itu. Tapi satu saja guru tempat kita bermasalah, maka semua guru-guru yang telah kita belajar darinya akan hilang kebarokahannya. Ingat, sekik doang guru tahu yang ngeremehan, maka semua guru akan terputus kebarokahannya pada diri kita. Sekik doang guru tahu yang saling atau yang gedakan, yang bersiap dan lain sebagainya, maka semua guru itu akan terputus barokahnya pada diri kita. Berwan terputus barokah, harus kita jangan meda jadi guru, meda kerja manusia baik. Atau kita jangan meda jadi polisi, dia semua susah mau barokah. Bukan, jangan seperti itu. Kenapa? Walaupun tegawin lagu lamun tadi mau barokah, ia lampat hidup itu susah. Dapat terjauh Malaysia, ia lagu dek cara mau barokah, ia perengahan guru itu akan terhambat rezeki kita, terhambat aktivitas kita, cita-cita kita semuanya. Yang pusing doang kawin. Pusing doang kawin, susah doang kawin. Itu akibat orang yang meremehkan gurunya. Itu akibat orang yang tidak mendapatkan kebarokahan. Lelah termikir, lamun teh mau barokah. Misal merari terkadang berseang, pusing. Itu akibat orang yang meremehkan gurunya. Apalagi yang perempuan sering menggibah. Paling guru nasi gibahnya, Pak Ustaz aja, iya benar, selaku medek lah. Ada contoh, Ustaz no di paling ya, gawin selaku gawin, reselain iya, gibah, hati-hati menggibahi gurunya. Terkadang enak enak lagu jarangan aja, kamu ini baca kumpul. Terkadang dinarak gosipan bareng gurunya si gosipan masih bayi. Jadi si suruh si ustaz ni, lalu ia jadi telat doang. Gibah, hati-hati. Meremehkan gurunya. Harus apa ya si ustaz ni dia nak tahu. Meremehkan dan sebagainya. Hati-hati. Jangan pernah menyinggung gurunya. Menyinggung dalam arti kelas doang.
diminta terangin, ngerawas, tersinggung gurunya, itu akan menghalangi atau memutuskan kebarokahan. Saya kira sakiti guru saat mana tamat oleh iblis, silahkan minta maaf. Misal dari sekarang ada guru yang telah dia sakiti sebelum terlalu berlanjut-lanjut sakit hati gurunya itu, lalu minta maaf, Ustaz, dia sudah salah, dia minta maaf, minta cium tangan gurunya, minta barokah, minta doa. Kemudian apa? Dia perlu marah menol. Soalnya kita sekolah kami ini berhasil, bila jadi dengan sukses, bila angkat derajat dengan doa, bila jadi dengan luar biasa yang buat sekolah. Maka dari itu syaratnya adalah minta doa, minta barokah dari gurunya. Dan yang selanjutnya adalah akibat orang yang meremehkan gurunya, wattaqara fi akhirih, ia akan hidup dalam kefakiran dalam hidupnya. Dia miskin. Harap bawaan si miskin fakir. Apa kena fakir? Misal kebutuhannya 100.000 sejelo, lagu mau na pegawai mau na kepen no ada 20.000, 12.000. Fakir. Apa kena miskin? Miskin no di atasan si fakir. Apa kena miskin? Misal kebutuhannya sejelo 100.000, lagu pendapatannya 50.000 ke atas, di bawah 100.000, miskin. Nah ini fakir. Lamun tegiran remehan guru itu, kita akan hidup fakir, sulit sengke rezeki itu. Tak ada polisi lalu kira remehan guru itu, dan ini berhasil. Apapun tegawai dan ini berhasil. Misal ya niatnya ke polisi contoh, apalagi niatnya akan menjadi orang yang sukses, menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi guru, tuan guru, dan lain sebagainya, akan sempit rezekinya. Itu akibat orang yang meremehkan gurunya. Dan intinya adalah terjamak-jamak, terjamak-jamak, ia terbaju-baju, ia tenurut-nurut oleh guru itu. Ngembe-ngembe tak ia suruh minum. Jemaah pada pengajian jadwal sekenek di sekolah. Misal iftar hari Jumat, nongkrong ibu, tahun dari segini, mari angkat iftar betul meremehkan dalam arti dicari peduli je gurunya, tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh gurunya. Jadi yang kemarin para benian namanya juga zaman sekarang itu. Ya, benih-benian Pak. Karena gurunya tidak berani memukul, namun tempuk, gampang pintar. Atau bisa tempuk, gampang ngelapor. Arahnya laporan guru najak polisi, na'udzubillah. Laporan guru najak dengan kuatnya. Nyerang tilu, laku bebadah, tempuk padat si guru na'udzubillah. Ya. Lalu terjadi guru, lalu terjadi murid, tapi masih guru itu. Maksudnya terkebik-kebik, lamun kesalah, tempuk, silahkan saja. Makanya, kalau seandainya ada keluarga saya, contoh, ada keluarga saya yang dipukul oleh gurunya, dipukul, bisa melapor kepada saya, kenapa kamu dipukul? Oh, saya dipukul karena merokok. Kamu dilarang merokok di sana apa tidak? Dilarang. Ya sudah, saya akan bawa ke gurunya. Saya tanya kepada gurunya seandainya kenapa guruku memukul keluarga saya? Oh, saya kata dia merokok. Saya ambil seandainya, saya ambil anak itu, jak emok dia. Kalau tidak mampu saya bantu jak emok dia. Kenapa? Karena itu cara kita untuk mendidik. Makanya dari itu lamun tilu-tilu ya ikhlas wah, gitu. Apa-apa.
Kerja emo karena kita salah, oh ikhlas apa? Mungkin Ustaz Ibu sering ceritakan dulu. Waktu saya kelas 3 di sini, kelas saya dulu, kelas 3 sanawiyah. Nah, lalu kita main bola, cerita sedikit. Lalu kita main bola jok wisa. Lalu main bola jok wisa oleh embung sak oleh Kirino. Lawan dia anak SD wisa kelas 6. Waktu itu keparana waktu itu olahraga. Kebetulan Pak Agus jadi olahraga itu. Nah, di jam pertama lemak-lemak lalu main bola merica. Di minum rica main bola kalah. Kalah. Pokok Malik bertaruh. Caranya masih berikutnya itu mantap benar. Bertaruh. Malik terkalah bergeri terkalah. Jam pelajaran wahbi. Apa yang ini? Kalah doang ini sekali. Malik main bola. Main bola bertemu kemenang. Di minta menang ini selaku pakaian tebin. Biar tahu. Lalu teman di ojok mungkantong. Mandi jok mungkantong. Tak mau doa saat ini dia pulang karena pelajaran yang kedua. Di minta mungkantong dari belengon laku pergi dengan di kelas telur. Merasa yaran kelas telur yang mulai gaya-gaya seperti karena mau lulus. Merasa lebih dewasa. Lebih kedokan makanya kelas telur ya. Biasa dari dulu. Mikir nama lengon nanti. Ketulang nanti jok madrasah atau jok sekolah di Perawat. Pasti sirik nanti. Ayatnya nyebut oleh balik amat karena itu kan karena amat. Deketan kandok balik kan. Tahun ini lo amat karena dia masuk kelas. Dia dok nyebut oleh balik. Arah lo Ustaz Isa. Ya karena dia cara main tenang ya agak dia tahu lah main tenang. San, apa kita kan tetangga ada kita bersalin. Oh iya, datang di sana itu ke motor amat gitu. Ingin baik pakaian, maka tahu Pak Ibu besar Ibu tahu turun muri di sana ini cara nyebut. Caranya pun dan lalu apakah tampang turun muri. Pedagang itu, pedagang apa berbadan. Sampai Pak Ibu nih Pak Ibu. Nah, Pak Ibu lah anaknya Pak Ibu. Pak Ibu nih Pak Ibu. Bintinya bocor dalam balik. Balik. Kalau tidak balik awas. Oh, sebelum memang lemak tepuk. Nani tepuk karena nani tepuk ketek. Wajah sholat. Sejelur ke telak kelas telur, kedok dengan kelas telur. Kedok masih kelas telur nanya. Nah, kemudian macam. Nah, ini tentulah datang itu kumpulan kelas telur dan alam. Nah, ya, aku pepek sikit tangan sikit. Kamu ini saya percaya jadi imam di musalla amat juga karena ya. Apa namanya balik dan satunya bu, kamu ini saya percaya jadi imam kamu kiri kanan. Kita harap berbada, namun nanti jarak tidur berbada aja tengah tuan. Nah, mungkin berkat itu dia atau kita dapat barokah.